Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Bunala rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita, sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, sebentar lagi kita sudah berganti tahun. Tentu banyak hal yang kita evaluasi, misalnya tentang keislaman kita, pengetahuan kita tentang al-Islam, tentang tauhid, tentang apakah amal kita diterima selama ini. Itu penting untuk kita perhatikan. Kalau kita mengacu kepada pemahaman Islam, bagaimana kita mempelajari Islam itu, kalau di dalam HPT itu sudah ada. Islam itu apa? Ya. Kemudian kalau kita di dunia kampus itu, dalam mempelajari Islam itu sudah sering saya sampaikan ada dua model. Pertama adalah metode normatif, artinya mempelajari Islam dari sumber teks asli ajaran itu. Itu kalau kita pelajari akan bertemu dengan beberapa pelajaran, terutama yang jadi masalah itu adalah masalah syariah. Masalah syariah itu dibagi dua, antara hubungan manusia dengan Allah yang disebut hablum minallah, termasuk sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Ada yang hubungan manusia dengan manusia yang disebut hablum minan nas. Ini yang paling banyak menjadi masalah sebenarnya. Karena dalam hablum minan nas ini ada aturan-aturan bagaimana harus bernegara itu. Bagaimana hukum perang damai. Bagaimana hukum-hukum pidana. Bagaimana memilih pemimpin dan lain sebagainya. Itu semua diatur dalam Al-Quran. Nah, ini jadi masalah ketika orang itu menerapkan Islam sesungguhnya, itu jadi terhambat oleh aturan-aturan suatu negara yang tidak menggunakan aturan Islam. Tapi kalau tidak dilaksanakan, itu akhirnya melanggar Islam. Jadi sulit, maju kena mundur kena. Ini kalau kita konsekuen. Nah, karena orang itu tidak bisa memberikan solusi, akhirnya banyak orang itu menyembunyikan agama. Tidak disampaikan agama itu apa adanya. Ya, apalagi kalau kita itu mendengar apa yang disampaikan oleh para politisi itu. Jangan bicara politik di dalam masjid. Jangan mencampur adukkan agama dengan politik, karena politik itu kotor dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu semua sebenarnya trik-trik politik mereka supaya Islam ini tidak memahami Islam secara kafah. Oleh karena itu kita dituntut salah satu beragama itu jangan menyembunyikan agama. Karena kalau kita lakukan itu, maka Allah akan melaknat kita. Naudzubillah. Tadi saya bacakan dalam firman dalam sholat tadi, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, yang berupa petunjuk, yang berupa penjelasan-penjelasan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Maka mereka akan dilaknat oleh Allah dan akan dilaknat oleh orang yang dapat melaknat. Ini pernyataan Allah. Ilal ladzina tabu
kecuali mereka yang mau tobat. Wa aslahu, dan mengadakan perbaikan, wa bayyanu, dan menjelaskan apa yang disembunyikan tadi. Fa ulaika atubu alaihim, maka mereka itu aku terima taubatnya. Wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Jadi di sini banyak orang-orang itu menyembunyikan agama itu banyak tanpa terasa. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kekafiran. Ya, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul salah nih. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Sungguhnya orang-orang yang meninggal, orang kafir yang meninggal dalam keadaan kafir, maka akan dilaknat oleh Allah dan akan dilaknat oleh para malaikat dan akan dilaknat oleh seluruh manusia. La yukhaffa khalidina fiha. Mereka kekal di dalam laknat itu. La yukhaffafu anhumul azabu. Mereka tidak diringankan siksanya daripadanya. Walahum yundorun, dan mereka tidak diperhatikan. Ini rambu-rambu sebenarnya. Maka sebenarnya ini tuntutan ini banyak kepada siapa? Mubalik. Mubalik itu jangan sekali-kali menyembunyikan agama. Berat. Apalagi dalam kondisi tadi yang seperti itu tadi, yang bagaimana Islam itu seperti itu, kemudian kita dihadapkan dengan aturan yang tidak mendukung itu, bisa jadi orang jadi pilih-pilih ayat. Oh, ini ayat bahaya, ini ayat tidak bahaya. Kita pilih-pilih. Lain seperti ini aja juga tidak dibolehkan. Ya. Itu bisa kita lihat penjelasan itu dalam Quran surat 2 ayat 85. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Tadharuna alaihim bil ismi wal udwan wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Kemudian kamu membunuh dirimu. Yang dimaksud membunuh diri itu karena begini. Karena orang Yahudi ini punya sekutu orang kafir. Sekelompok Yahudi lagi punya sekutu orang kafir. Lah orang kafir ini sedang berperang. Tidak bisa dihindarkan, Yahudi ini saling membantu. Tidak bisa dihindarkan lagi juga, akhirnya Yahudi dengan Yahudi saling membunuh. Padahal dalam aturannya tidak dibolehkan membunuh sesama Yahudi. Ini yang dimaksud oleh Allah sebagai mengkufuri sebagian ayat. Tetapi ketika orang Yahudi ini sebagai tawanan ditebus. Nah, ditebus ini dalam rangka menjalankan perintah agama itu. Nah, ini dilaksanakan. Jadi yang satu tadi membunuh disebut mengkufuri, yang menebus tadi dianggap mengimani. Maka ditanyakan oleh Allah, afatu'minuna bibatil kitab wa takfuruna bibad? Apakah kamu beriman kepada sebahagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum ila khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada balasan bagi orang berbuat demikian kecuali kehinaan di dunia. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat yuraduna ila asyaddil azab, mereka akan dikembalikan pada seberat-beratnya siksa. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lupa terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini harus kita pahami, sehingga saya itu bisa tahu orang itu ngomong ini tendensi politis, atau orang itu memang tidak ngerti. Bisa dimengerti kalau kita memiliki ilmu. Seperti Saifuddin Ibrahim yang sering saya sampaikan juga, sudah ngomong loh, ajaran Islam sing gak cocok kanggo menungso karena mengajarkan kekerasan. Dia bawa sebuah ayat. Kemudian kita tidak memahami tentang ayat-ayat Quran. Ya kita gak bisa bantah.
nggak bisa menjelaskan. Berarti benar Saifuddin. Padahal kalau kita memahami bahwa apa yang dibawa oleh Saifuddin itu tadi sebenarnya ayat-ayat yang khusus, ayat yang ada sebabnya, karena pada hakikatnya Islam itu mengajarkan kedamaian, selamat dunia, selamat akhirat. Tapi di dalam mendakwahkan Islam ini akhirnya banyak gangguan-gangguan. Nah, gangguan-gangguan ini diberi solusi oleh Allah. Rata-rata biasanya ayatnya adalah radikal, kekerasan. Nah, kalau gangguan-gangguan tidak ada, walaupun ayatnya ini ada, maka tidak perlu diterapkan ayat yang radikal itu. Sebenarnya begitu. Jadi pemahaman Quran ini sebenarnya, pemahaman Islam ini kita harus memahami dua model ayat, dua model Quran yang sering saya sampaikan juga. Quran versi kitab yang tersusun dari Fatihah sampai An-Nas, dan Quran versi nuzul yang turun dimulai dari Iqra sampai surat 5 ayat 3. Ini adalah Quran penjelasan bagaimana menerapkan Quran. Nah, karena tidak memahami itu, banyak orang-orang yang membawa Quran, dia mengatasnamakan jihad, tapi selalu tumbang. Karena banyak hal-hal yang harus diketahui ketika melaksanakan surat yang bentuknya radikal-radikal itu tadi, yaitu tentang kualitas dan kuantitas yang biasanya jarang diperhatikan. Nah, karena itulah maka dalam rangka tahun baru ini kita evaluasi segala macam amalan kita, terutama kira-kira amalan kita diterima apa enggak. Itu sebenarnya ada ilmunya juga, bisa dilihat dengan ilmu ya. Dan apalagi yang perlu kita perhatikan, tauhid kita apakah sudah benar. Nah, kita bisa evaluasi, kemudian kita dandani lagi, karena sudah pesannya Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Dan hendaklah memperhatikan. Siapa yang disuruh memperhatikan? Nafsun, diri ini. Ma qaddamat liqad, apa yang telah dikerjakan untuk hari esok. Ini sebenarnya ayat secara tidak langsung memerintahkan kepada kita supaya kita evaluasi diri kita. Maka di tahun 1447 yang akan datang ini pas kita evaluasi diri kita, sehingga kita beramal itu betul-betul berlandaskan keilmuan. Saya kira itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.